Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Berarti triwulan 1 2024. Pembahasan sebelumnya kita membahas salah satu saham yaitu MTEL, Daya Mitra Telekomunikasi, yang merupakan anak usaha dari Telkom ya, TLKM. Nah, kali ini kita akan membahas induknya yaitu Telkom dengan kode tikernya TLKM ya. Telkom ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi ya. Dia holding company di bidang komunikasi. Yang pertama itu awal-awalnya mereka bergerak di bidang telepon, kemudian merambah juga telekomunikasi seluler melalui Telkomsel, dan terakhir mereka juga bergerak di bidang menara yaitu tadi di MTEL ya. Nah, Telkom sudah melaporkan laporan keuangannya di triwulan 1. Kita akan bahas seperti biasa. Kita membahasnya dari sudut pandang fundamental, artinya sudut pandang laporan keuangan yang sudah dilaporkan ke Bursa Efek dan sudah dianalisa juga oleh beberapa sekuritas dan kita sarikan dari sekuritas tersebut ya. Jadi ya, data ini saya ambil dari beberapa sekuritas, kemudian data ini kita olah lagi untuk sampai kepada sebuah simpulan ya. Untuk data-data yang di berbagai sekuritas itu sebenarnya datanya kalaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh juga ya, tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi angkanya mungkin kalau menurut saya sendiri tidak terlalu signifikan bedanya ya. Oleh karena itu bisa saja kita ambil, kita gabung untuk dijadikan sebuah data tadi ya. Baik, kemudian ada kemarin yang menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini sudah ada datanya di internet. Sebenarnya memang semua data itu sudah ada ya, kemudian juga sudah dijelaskan juga sudah ada. Saya hanya ingin menambahkan saja sebenarnya ya, memberikan wahana berpikir sampai pada bagaimana cara kita menyimpulkan, menarik kesimpulan dari keseluruhannya ya. Yang biasanya banyak beredar itu data-datanya masih parsial, tapi belum pada sampai pada suatu simpulan ya. Nah, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memang belum sempurna juga, karena kita semua punya pola pikir yang berbeda. Mencoba menyimpulkan dari semua itu untuk mendapatkan suatu insight umum ya. Seperti itu yang saya maksud ya. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan biasanya, bahwa setiap investor itu punya cara pemikiran dan sudut pandang yang berbeda, sehingga untuk sampai pada sebuah kesimpulan mereka juga melalui jalan yang berbeda ya. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini hendaknya bukan perintah untuk melakukan aksi, tapi hanya sebagai pemikiran tambahan untuk membantu memahami data yang ada, untuk mengambil menjadi sebuah hipotesa ya. Baik,
kita akan lanjut ke pembahasan datanya. Kita sambil jalan saja. Hari ini kita membahas Telkom tadi ya, data-datanya. Kita sudah mendapatkan datanya, bahwa data yang kita dapat ini kali lagi diambil dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber, kemudian kita sarikan. Pembahasan kita fokus pada hasil ya, pada hasil datanya, book value sampai jumlah saham yang beredar sudah kita dapat. Fokus kita adalah pada bagian yang berwarna ini ya. Pertama, di bagian yang berwarna pertama ini, di bagian book value ya, di bagian book value-nya ini yang pertama itu dari segi diskon. Di book value-nya ternyata diskonnya itu minus ya. Kalau diskonnya minus berarti kita tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan nilai yang murah, tetapi nilainya sudah di atas ya. Jadi berdasarkan book value, perusahaan ini nilainya sudah di atas dari nilai wajarnya ya. Untuk itu maka nilainya kita memberikan nilai ya untuk perusahaan ini, berarti jadi perusahaan ini dengan data tersebut, perusahaan ini apakah bertumbuh ya, tetapi pertumbuhannya ini sudah di atas 100% dari nilai bukunya ya. Nilai bukunya itu 1433 ya. Sementara harga sekarang 3170. Berarti nilai bukunya sudah 121% di atas nilai bukunya ya. Nah, karena itu perusahaan ini dia akan bertumbuh, tetapi bertumbuhnya mungkin lamban ya. Dia tidak bisa lagi bertumbuh dengan cepat, tetapi lamban. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke bagian kedua. Harga wajar ya. Harga wajarnya maksudnya maksimal kita beli itu di 2442 ya. Maksimal kita membeli ya. Tetapi harga sekarang di 3170, dia sudah 30% di atas dari harga wajarnya, di atas kita boleh beli ya. Sehingga valuasinya kita simpulkan pada mahal ya, valuasinya mahal. Kemudian sudah dua data kita dapatkan. Namun perusahaan ini bagusnya mereka membagikan dividen itu dari dana yang dari keuntungan yang mereka dapatkan itu 80%-nya dibagi ya. Kenapa? Karena memang ini kan perusahaan BUMN. Biasanya BUMN-nya harus setor ke pemerintah ya. Jadi keuntungannya itu dibagikan kepada investor sebanyak 80%. Jadi di sini kesimpulan kita DPR-nya besar. Ini berarti nilai plus. Kenapa? Karena perusahaan peduli ya. Yang pertama peduli kepada pemerintah ya, membagikan setoran kepada pemerintah, dan kita sebagai investor juga ikut kecipratannya ya. Lanjut, dari data yang kita dapatkan di EPS annual ini ya, ternyata ini dihitung-hitung itu nanti ya, kalau di tahun 2024 ini EPS annualnya sekitar ini, maka kita akan mendapatkan nanti dividennya itu sebesar 6%. Dengan inflasi yang 3%, kita mendapatkan 6%. Ini sudah dalam kategori yang besar. Berarti dividennya besar ya. Dividen besar.
untuk dividen ini kita melihat bahwa perusahaan ini dalam kategori yang sangat bagus ya. Baru berikutnya kita mengecek dari ketahanan perusahaan. Nah, di sini agak masalah juga bahwa seperti perusahaan-perusahaan telekomunikasi ataupun teknologi lainnya, ini perusahaan-perusahaan teknologi ini termasuk yang modal besar ya, termasuk modal besar. Bahkan kadang-kadang teknologinya baru dimulai, baru selesai teknologinya, baru dipakai, sudah muncul lagi teknologi yang baru, harus modal atau capex yang baru lagi. Nah, kadang-kadang di situ yang menjadi problem yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi, ya. Nah, di sini current ratio-nya, ya, uang atau dana yang tersedia untuk membayar hutang itu di bawah dari yang ditetapkan untuk bayar hutang, ya. Hanya 87%, mestinya 100 ya. Kalau 100 mencukupi. Berarti kalau di sini saya hitung begini. Ya. Jadi dana yang tersedia itu cukup mengkhawatirkan. Dari segi ketahanan pendanaan. Dari segi hutang, ini hutangnya hanya 27%. Ya, hutang berbunganya 29%. Ini berarti hutang berbunganya aman saja ya. Plus juga hutang tak berbunga. Tak berbunga ini maksudnya adalah hutang ke vendor-vendor ataupun rekanan-rekanan yang tidak terkait dengan hutang. Ya, ini sekitar 87%. Saya juga mengkategorikannya dengan aman juga ya. Nah, kemudian satu hal yang kita lihat di sini, saya biasanya mengkategorikan ini yang berikutnya ya. Tadi untuk ketahanan perusahaan dari segi hutang aman, tetapi ketersediaan dana yang masih agak mengkhawatirkan. Sekarang kita perlu cek di sini adalah nih jumlah retail. Ya. Perusahaan ini menjual sahamnya ke retail itu sebanyak 48%. Saya pribadi biasanya membuat kriteria bahwa di atas 40% itu sudah termasuk besar ya. Termasuk kategori awas. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah 48%-nya ini dijual ke masyarakat ya. 52%-nya dulu yang kita cek. 52%-nya itu adalah milik pemerintah ya. Jadi jelas saja 52%-nya ini tidak dijual ya, tidak ditradingkan ya. Karena itu saham pemerintah. Jadi 48%-nya meskipun retailnya besar, tetapi 52%-nya ini tidak ditradingkan. Oleh karena itu saya menganggap bahwa meskipun di sini 48% itu besar, tetapi di sini saya tetap menghitung bahwa pengendali bukan retail. Kenapa? Karena tadi pemerintah yang memegang. 52%-nya itu tetap sebagai kekuasaan pemerintah untuk nanti pada saat rapat atau pengambilan keputusan, pemerintah tetap memegang kendali ya. Nah, hebatnya lagi perusahaan ini dari 48% tadi ya yang dilempar ke masyarakat, ternyata yang ditradingkan itu hanya 28%. Berarti 20%-nya itu sisanya itu retail ini juga tidak melakukan trading. Mereka juga melakukan investasi. Jadi yang
beredar yang ditradingkan setiap hari itu hanya 28% ya. Nah, oleh karena itu saham ini sebenarnya lebih, kalau pembelinya itu lebih kepada investasi sebenarnya ya. Dan kalau kita cek lebih dalam lagi ya, dari yang ditradingkan 28%-nya itu ya, ternyata 10%-nya itu lokal, 18%-nya asing. Jadi kemungkinan di sini, kemungkinan di perusahaan ini asing terlibat dalam aksi jual atau beli. Berarti ini kalau para bandarmologi menyatakan bahwa perusahaan ini dibandari oleh asing, artinya menggerakkan saham ini adalah asing ya. Jadi simpulannya bahwa dari data yang kita dapat, pengendali tidak trading ya. Jadi perusahaan ini pengendali tidak trading. Nah, lalu simpulannya kita apa? Simpulan kita apa tentang perusahaan ini? Kita lihat dari segi valuasi dulu, dari segi data awal, bahwa perusahaan ini bertumbuh, memang dia bertumbuh, dan perusahaan ini besar. Karena dia besar tadi, dihargai oleh masyarakat dengan harga tinggi, karena ada ekspektasi di situ, sehingga book value-nya dibanding price-nya 2,21 kali, atau dia 120% lebih tinggi daripada book value-nya. Sehingga kalau nanti simpulan kita adalah dia bertumbuh tapi tumbuhnya lamban. Kemudian juga karena tadi ekspektasi yang besar sehingga harganya tinggi, otomatis valuasinya menjadi mahal ya. Perusahaan-perusahaan teknologi itu memang cenderung untuk valuasinya mahal ya. Dari dua data itu ya, plus satu lagi, ternyata satu lagi apa, uang cash atau dana cepat ini agak kurang, sedikit kurang ya, sekitar 13% ya. Mungkin bisa saja di cover dengan cepat bisa ya, tetapi dua yang di atas tadi ya. Sehingga dari sini saya melihat bahwa mungkin kalau bagi yang dividend investing, mereka mau mengejar beli kemudian diamkan, oke, itu bisa saja ya, karena dividennya 6% bisa ya. Tetapi kalau saya pribadi ya, saya pribadi tentu mengharapkan bahwa dividennya besar dan valuasinya murah, karena kita mengharapkan bahwa kita membeli itu dividen besar, kemudian juga kita mendapatkan diskon ya. Kalau di sini kita mendapatkan dividen yang besar iya, tetapi kita tidak mendapatkan diskon, itu saja ya. Kalau mau beli sekarang dividennya besar, tetapi kita membelinya di harga mahal, tidak mendapatkan diskon ya. Jadi itu pemahamannya ya. Kemudian kata para ahli bandarmologi juga bahwa saham yang dikuasai asing itu biasanya akan selalu naik, perlahan-lahan naik ya. Tetapi sekali lagi saya pribadi beranggapan bahwa saya menginginkan saham yang dividen besar dan valuasinya murah. Tapi bagi Anda yang mau masuk di perusahaan ini kemudian diamkan, itu juga bisa, tetapi nanti bisa saja Anda memang dapat dividen,
tiap tahun, tetapi bisa saja harganya turun dulu, misalnya menuju ke valuasi wajar atau valuasi murah, bisa saja ya. Lalu simpulan saya Pak, nah sekali lagi saya sampaikan dulu sebelum saya berkesimpulan, kalau kita mendasarkan kepada dividennya, ini termasuk saham yang bisa untuk kita investasi berdasarkan dividen, tetapi untuk di harga saat ini harganya valuasinya mahal ya, valuasinya mahal. Kalau saya pribadi, saya simpulannya seperti ini. Karena 3 kriterianya belum terpenuhi ya. 3 kriteria masih merah. Demikian pembahasan kita tentang salah satu saham teknologi terbesar di Indonesia, saham BUMN. Semoga bisa memberikan wahana berpikir kita tentang berinvestasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.